Assalamualaikum Ibu. Salam, silakan masuk Bu Ina. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Ya, tabe Ibu, kemarin saya sudah menyampaikan kepada Ibu di telepon untuk meminta kesediaan waktu Ibu pagi ini dalam kegiatan wawancara. Bu Ina, saya siap untuk diwawancarai. Sesuai yang telah saya sampaikan kemarin di telepon Ibu bahwa topik wawancara kita pada pagi hari ini adalah pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah Ibu mengenai kasus-kasus yang nilai kebajikannya saling bertentangan atau kasus dilema etika yang sama-sama penting. Langsung saja Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Ya, baik Bu Ina. Untuk mengetahui hal tersebut, memang di kelas adalah guru mata pelajaran dan wali kelas ya. Jadi pada rapat koordinasi biasa saya menanyakan bagaimana keadaan murid di kelas. Ternyata ada 4 murid di sekolah kami yang belum bisa membaca. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa dari hasil rapat koordinasi ternyata ada 4 orang murid ya di sekolah Ibu yang belum bisa membaca. Seharusnya ini kan Bu merupakan masalah dari SD sebenarnya. Apakah siswa itu bisa membaca atau tidak? Tapi di lain pihak juga Ibu, pemerintah menganjurkan kepada semua sekolah agar ada murid yang tidak ketinggalan kelas. Bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap 4 murid yang tidak tahu membaca ini? Ya, memang bahwa ini sangat bertentangan dengan hati nurani kita ya sebagai manusia, bahwa nanti akan malu jika murid tidak bisa naik kelas, apalagi sudah SMP begitu, sudah kelas 7 SMP. Dan peraturan pemerintah mengharuskan semua murid di kurikulum Merdeka ini bisa naik kelas begitu. Lalu saya mengambil keputusan bersama guru dan juga wali kelas, dibantu dengan wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan tentunya, untuk membuat jadwal membaca. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah membuat jadwal membaca tadi, jadwal membaca itu dibuat per hari ya, setiap harinya, dengan bimbingan guru yang tidak ada jam mengajarnya, seperti itu. Jadi dilakukan setiap hari di jam di jam pertama sampai dengan jam ke-6 begitu. Karena kalau misalnya ada juga jeda istirahatnya Bu, supaya anak tidak merasa bosan. Ya. Baik, jadi tadi ada dibuatkan jadwal membaca setiap hari ya Bu ya. Kemudian dari jam pertama sampai jam 6. Kemudian yang membimbing itu adalah guru-guru yang tidak mempunyai jam mengajar pada jam itu. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, setelah berjalan beberapa bulan jadwal membaca ini, alhamdulillah terlihat ada perkembangan terhadap murid yang awalnya tidak bisa membaca, mulai bisa membaca 2 sampai 3 suku kata. Dan itu sudah lumayan. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu ambil? Dalam hal
hal ini tentunya memang ada tantangan Lina. Biasanya yang pertama tuh murid merasa bosan karena jadwal yang dibuat kan setiap hari ya, begitu. Lalu ada juga guru yang memiliki kepentingan di luar sekolah, gitu. Itu mungkin tantangan yang terjadi. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya baik Lina. Di sekolah kami setiap hari Jumat melaksanakan rapat koordinasi. Nah, di rapat koordinasi itulah saya mengambil keputusan tidak sendiri, bersama dengan guru dan juga wakil kepala sekolah untuk setiap mengambil keputusan yang ada, begitu. Misalnya ada permasalahan, saya mengambil keputusan, tetapi keputusan itu tidak saya putuskan sendiri. Ya, jadi terkait dengan tantangan yang tadi Ibu, bagaimana prosedur yang Ibu jalankan? Ya, karena tadi ada tantangan murid merasa bosan ya, murid ada yang merasa bosan, lalu ada juga guru yang memiliki kepentingan di luar sekolah. Saya bersama dengan wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan membuat keputusan bagaimana kalau jadwal membacanya tidak setiap hari, begitu. Jadi ada jedanya dalam satu minggu itu 2-3 kali saja jadwal membacanya. Lalu yang menjadi pembimbingnya dalam hal ini siswa membaca ya adalah wali kelasnya, karena dari laporan-laporan guru pembina pembimbing membaca maksud saya, murid itu terlihat lebih nyaman ketika membaca dengan wali kelasnya. Mereka merasa diperhatikan, begitu. Beda memang perlakuan dengan guru mata pelajaran. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Ya, ada beberapa orang yang berperan ya dalam hal ini yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu wakil kepala sekolah, guru, dan juga wali kelas. Lalu saya tidak lupa juga untuk berkoordinasi dengan orang tua, karena Bu Ina, dalam hal murid tidak bisa membaca seharusnya menjadi perhatian khusus bagi orang tua murid, begitu. Yang terakhir ini Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Memang dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri, begitu. Apalagi saya sebagai kepala sekolah memiliki wakil kepala sekolah di sekolah ya, jadi perlu berkoordinasi bersama mereka, begitu. Saya berharap, besar harapan saya untuk murid yang ada di sekolah kami ini bisa selalu naik kelas atau menyelesaikan setiap fasenya ya, setiap fase di kurikulum Merdeka itu. Dengan begitu, dengan jadwal-jadwal tadi yang sudah dibikin atau pengambilan keputusan tadi, besar harapan saya murid tersebut bisa ikut naik kelas. Oke Ibu, mungkin wawancara kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Ibu, terima kasih atas diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih Bina. Assalamualaikum Bu Aji. Ade,
Aji, kemarin saya sudah menelpon terlebih dahulu untuk meminta kesediaan Bu Aji siang hari ini untuk wawancara mengenai topik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu Aji jalankan di sekolah. Mungkin bisa dimulai Bu Aji. Yes. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecukupan moral di sekolah itu? Pastinya ada kedatangannya dan kepercayaannya juga kepada kami di sekolah ini. Jadi selama ini sebenarnya banyak kasus-kasus yang di sekolah ini kasus siswa, siswa mengenai pendidikan dan pendidikan ini kadang kami dapatkan kasus tentang anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menggunakan matematika dan sebagainya, jadi seperti itu anaknya. Sehingga pada saat sekarang ini membedakan 2022-2023 itu kami rendah di penilaian di lapor pendidikan itu khususnya mengenai masalah literasi. Kalau literasi alhamdulillah tinggi dan berada di atas dari sekolah informasinya itu. Yang kurang ini hanya kuning penilaiannya pada hasilnya pada saat ini di penerapan makanan itu Baik Ibu, ya jadi kasus yang Ibu alami di sekolah Ibu itu adalah dari hasil rapor pendidikan itu adalah masih di bawah lah nilai numerasi. Ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk mengatasi masalah ini? Jadi yang kami lakukan sebagaimana yang kami lakukan kemarin tentang kemarin itu dalam penentuan tentang masalah tingkat JPTN ya, kami sudah melakukan penentuan DHK perencanaan yang datang dan dilakukan dan di sana sebelum kami penentuan rencana DHK ini, rencana hasil PPN ini kami mengawali dulu dengan membenahi rapor pendidikan kita. Jadi semua harus tahu bahwa rapor pendidikan kita pada saat ini seperti ini. Ternyata yang kami dapatkan di sana di rapor pendidikan, semua item-item yang lain sudah berwarna hijau dan yang paling tinggi itu adalah masalah literasi. Hanya kurangnya kita mendapatkan yang kurang di situ di penerapan literasinya yang mereka masih berwarna kuning. Sehingga pada saat itu kami sesuaikan dengan apa yang akan dipilih oleh teman-teman, sesuaikan dengan keadaan yang kita dapatkan di pola pendidikan. Jadi begitu yang dilakukan. Kemudian selanjutnya kami setelah itu kami ini memusyawarahkan kira-kira apa tindakan apa yang bisa kita lakukan. Jadi melalui rapat dewan guru ini apa yang kita lakukan untuk bisa mengatasi daripada kekurangnya penilaian atau penahanan numerasi sesuai dengan nilai rapor pendidikan. Dan selanjutnya Ibu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut? Yang kami lakukan selama ini yaitu melakukan pembinaan siswa. Itu juga sesuai dengan hasil seorang guru bapak apa yang dilakukan. Jadi yang pertama itu kami memang sudah menyarankan kepada semua guru-guru bila mana membuat soal-soal untuk siswa maka diupayakan menggunakan soal-soal yang seperti yang ada di asesmen supaya anak-anak biasa untuk menjawab soal-soal seperti biasa kami. Nah, kemudian yang kedua yang kami lakukan yaitu memberikan anak-anak didiknya langsung di laboratorium komputer untuk memberikan soal-soal contoh
soal tentang soal asuhan kepada anak kita. Dari kemarin ini seluruh kelas 8 sudah kita lakukan, sudah 2 kali untuk dilakukan untuk menjawab soal-soal yang sama seperti yang ini biasa. Selanjutnya ini Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi keputusan yang kami ambil dari awal itu memberikan nilai kepada anak kita. Kami kalau dilihat dari pencapaian kualitas pendidikan sebenarnya meningkat dari penerapan generasi kemarin dari tahun 2022 merah, kemudian akhirnya 2023 ini sudah warna kuning. Jadi sebenarnya sih ada peningkatan, cuma nggak maksimal, belum sampai hijau di situ. Jadi yang kami lakukan ini yang kami terapkan yang berikan kepada anak-anak kami dilihat dari segi efektifnya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini, artinya kita sudah melakukan hal-hal yang kami putuskan bersama untuk yang terbaik bagi anak-anak kami. Yang menjadi tantangan ini karena penentuan siswa yang mengikuti asesmen ini bukan dari kita, bukan dari sekolah yang menentukan siapa yang mau diikutkan untuk asesmen ini. Padahal nilai asesmen ini untuk yang dilakukan oleh siswa, baik siswa atau para siswa, itulah yang menjadi inti dari penilaian dari rapor penilaian. Seperti itu. Jadi kita yang tentukan, tapi itu semua yang pintar. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal, kan ada tadi tantangannya ya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Seperti yang Ibu sampaikan ini, bahwa hanya melakukan penelitian ini disampaikan sama guru yang ada supaya senantiasa soal-soal menjawab soal-soal. Kemudian yang kedua itu tadi menunjukkan dalam nilai komputer yang berhadapan dengan penggunaan artinya itu supaya kita terbiasa untuk jadi kalau yang ingin sampaikan tadi untuk guru-guru Bisa mungkin dari kelas 7 ya Bu, di kelas itu dari kelas 7 jadi kami nanti tidak bahasa semua hanya lebih penting dari kelas 7 kemudian kalau kelas 7 hanya kelas 8. Kalau kelas 8 memang sudah penerapannya kan, jadi kelas 7 dari awal memang Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya semua teman guru, teman rekan guru, alhamdulillah barangkali sudah bisa semua mendapatkan itu ya, seperti itu sudah bisa. Jadi artinya mereka semua karena lagi bahwa sekolah ini sudah ada pembina pengajar praktik di sekolah ini. Ya, yang selalu mungkin memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah yang lain. Itulah yang menjadi artinya apa istilahnya sekolah indikator penting di sekolah ini yang senantiasa memberikan pembelajaran dari teman sejawat kepada teman-teman kami sehingga bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan kekurangan kita yang selama ini didapatkan. Kemudian yang terakhir Bu Aji, dari semua hal yang telah Ibu Aji sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam mengatasi masalah tersebut?
kami bisa ambil dari pelajaran ini ya dengan adanya kekurangan yang kami dapatkan ini memotivasi bagi guru-guru kami untuk senantiasa memberikan pembelajaran kepada anak kita kekurangannya yaitu di bagaimana soal-soal yang generasi artinya bukan berarti guru matematika tadi yang harus menguasai tentang generasi tapi semua pelajaran harus bisa membuatkan soal yang bisa dipelajari seperti itu yang kami lakukan bila teman-teman juga itu dan kita bersemangat lagi untuk mengikuti membuat pelajaran seperti pelajaran online ya mungkin wawancara kita cukup siang ini Bu Aji. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.